Kemudian orang itu pergi, tetapi aku masih berdiam di situ cukup lama. Kemudian Rasulullah bertanya kepadaku, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Ia adalah Jibril. Ia datang kepada kalian untuk mengajarkan urusan agama kepada kalian." Hadis riwayat Muslim. الأربعون النووية الأربعون النووية إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Demikian juga para pemirsa kita pada kesempatan sore hari yang berbahagia dan mulia ini yang ikut bergabung menyiarkan tabligh akbar ini dari Hijrah TV melalui TV satelit di seluruh penjuru negeri di seluruh Nusantara. Demikian juga dari MKH TV, demikian juga Rinjani TV, Satu Radio, Kanz Media Sunnah, ARB Mengaji, demikian juga Medis TV, demikian Sembalun Mengaji, demikian Timba Gading Mengaji. Singkatnya seluruh hadirin yang ikut hadir di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita keikhlasan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik terus dituntun kepada jalan yang benar, kemudian istiqamah terus bersabar di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian para jamaah? Karena kita niki hidup di akhir zaman yang Nabi mengisyaratkan dalam hadis At-Tirmidzi, inna min waraikum ayyamas sabr, hari-hari belakangan, hari-hari mudi nenek, hari-hari yang memerlukan banyak-banyak sabar. Harus banyak-banyak sabar para jamaah. Kenapa? Al-qabidhu ala dinihi kal-qabidhi ala al-jamar. Yang benar-benar memegang teguh agamanya bagaikan dia menggenggam bara api. Maraang kunta regemnya barakno ka. Asanggup kita regemnya barakno para jamaah.
Nagam ya bau sanggup apa ya? Bemotong kita. Inilah dia kalau kita memegang teguh petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Berarti apa? Harus siap iman tan ini motong. Harus siap para jamaah. Ya, tidak bisa tidak. Lalu Nabi mengatakan, al-amilu fihi bima antum alaih. Yang beramal hari itu seperti amalan para sahabat. Nah ini para jamaah, beramal, berbuat di hari-hari kemudian ini ya seperti perbuatan para sahabat itu, falahu ajru khamsina minkum, mereka mendapatkan pahala 50 sahabat. Ya ampun luwe ujianna dakwah tauhid no para jamaah. Ya ampun luwe ujianna dakwah sunnah no, banyak ujiannya, cobaannya. Dan terus itu akan diuji. Memang itu janji Allah. Dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia ini dibiarkan mengucapkan kami beriman sementara belum diuji? Jadi Allah Ta'ala ya nengembang itang itu ku beriman sampai na uji ita, mesti ada ujian. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, orang-orang sebelum mereka sudah kami uji dengan nilai nguji si Allah Azza wa Jalla. Fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dengan ujian itu Allah tahu mana, Allah Maha tahu ya, dan Allah tahu mana yang betul-betul jujur imannya dan mana yang tidak jujur imannya. Jadi ya niki fungsi ujian, bisa lulus atau bisa gugur. Nah mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kesabaran sambil terus kita mengajak nejak batur dengan ucapan. Demikian juga tidak kalah dengan perbuatan. Dengan cara kita para jamaah mengajak itu, mana dia bertegur sapa, mana dia menyampaikan salam, ya, mana dia senyum, ya. Jadi bukanlah ajaran Islam, ajaran sunnah itu membuat kita galak, tidak, tapi justru membuat kita semakin lembut. Ya, bagaimana lembut itu? Lembut itu adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah makna lembut itu batur gawe salah tetedu, ya. Bukan. Kelembutan itu dalam tingkah laku kita. Mana dia tegur sapa, mana dia bertemu ucapkan salam. Ada yang kurang pas, kasih nasihat. Baik, salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan banyak terus bersalawat para jamaah, sebab ini adalah tanda dan bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat, lebih-lebih hari Jumat, malam Jumat neluwe-luwe ta bersalawat, ya, masing-masing, ya. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Paling hebat lagi salawat Ibrahimiyah, ya. Baik, coba bapak-bapak yang dari Sembalun, jamaah Sembalun, bacakan salawat Ibrahimiyah, Kak. Nah, ini di tengah-tengah aja lu kah? Barakallahu fiik, kasih dia topi. Abu. Baik, para muslimah ada yang satu yang nyoba salawat Ibrahimiyah. Ayo nyoba.
Silakan. Ya. Barakallahu fi. Apa nih, San? Kasih jilbab Abu. La ilaha illallah. Masya Allah. Itu namanya salat Ibrahim. Ini salawat paling afdal. Ya nara abdallah ini nih wah. Baik. Jadi tidak lupa kita terus memperbanyak salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini para jamaah kembali kita lanjutkan mukaffiratidz dzunub, amalan-amalan pelebur dosa. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita ambil beberapa ya amalan-amalan pelebur dosa dengan memperbanyak ibadah salat. Sebutkan salat-salat yang bisa melebur dan menghancurkan dosa-dosa pada pertemuan yang sudah lalu. Salatul Jumu'ah. Barakallahu fiik. Ya, para muslimah. Membe angkat imam pembe ya. Keruan ke ya. Naman dulu. Nih. Arak sebut dah. Ada? Tidak ada. Yang lain? Ya. Salatut tasbih. Barakallahu fiik. Tinggal satu, kasih dia jilbab Abu. Salat tasbih. Pertanyaan, berapa dosa yang dihapus dengan salat tasbih itu? Berapa dosa yang dihapus dengan salat tasbih? Ya itu. Sebutkan yang 10 itu. Ini itu tuh. Epeno. Epe yang katuman no. No ya no. Enggak nah. Yang ini sini. Yang mana yang kat di sini? Ya. Yang depan kenditan catatan ruana. Yang pertama dan terakhir. Lama dan baru. Yang kecil dan besar. Yang terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Sekarang 2. Yang sengaja maupun tidak sengaja. Barakallahu fiik. Baik, sekarang bapak-bapak, apa lagi di antara salat yang bisa menghancurkan dan melebur dosa? Salatut tarawih. Barakallahu fiik. Masih ketuan. Bujak kena gue aja ya. Berugi tan ini. Baik, sebutkan ada yang lain. Ya. Ahsanta. Salat di Masjidil Aqsa. Apa melempe? Topong apa minyak senger petuan? Minyak senger. Oh iya narak kitab ini. Lanjut Abu. Lanjut. Alhamdulillah. Pertanyaan. Apa keutamaannya salat di Masjidil Aqsa? Silakan bapak-bapak. Petuan. Allahu Akbar. Menghapus dosa 250 dosa. Luar biasa petuan. Masya Allah. Oh mendapat pahala. Dosa ke nenek jaya. Ada lagi yang jawab? Ayo. Ingat-ingat dulu. Ya. Apa?
Kurang jelas. Baran kita jauh nih. Dah pindah bimama juga kurang jelas nih. Ahsanta. Ketika sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa, selesai sholat Allah hapus dosa kita bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Apa melempe? Oh, minyak sengero. Mudah-mudah apa ini aja ya. Jelas Abu? Apa yang jelas? Di sholat di Masjidil Aqsa. Salah-salah doang ini aja. Baik. Sekarang kita akan ambil para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Janji manis untuk para pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam Kitabul Jihad, Kitabul Al-Jihad. Al-qatlu fi sabilillah. Terbunuh membela agama Allah azza wa jalla. Berperang di jalan Allah fardu ain terhadap setiap muslim. 1, entah dengan hati, 2, atau dengan lisan, 3, atau dengan harta, 4, atau dengan tangan, tergantung kemampuan. Harus ini para jamaah. Imma dengan hati kita berjihad, atau dengan lisan kita berjihad, atau dengan tangan kita berjihad, atau dengan harta kita berjihad. Baik, apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang keutamaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Bahwasanya Allah janjikan mereka ganjaran yang sangat besar dalam surat Al-Imran ayat 195. Allah berfirman, "Falladzina hajaru", orang-orang yang berhijrah pindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Ini aran hijrah no. Tetapi dulu di Makkah, dari Makkah ke Madinah, setelah Makkah berubah menjadi negeri Islam, sudah tidak ada lagi hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah sekarang ada hijrah, tetap hijrah itu sampai hari kiamat. Nabi SAW bersabda, "Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu." Yang namanya orang berhijrah zaman sekarang, di samping dari negeri kafir ke negeri Islam, hijrah itu bisa dilakukan apa? Meninggalkan larangan-larangan Allah. No, ngenang teh imbalak nete si Allah Taala, nono arani teh hijrah nono. Ilai girang penyedut tembakau nono. Nah, nang hijrah wah. Berarti apa hijrah. Ya. Ilai ya pegirang salat berjamaah nang tetap PP tu mamano ya nolak ketinggalan. Berarti apa? Itu namanya hijrah. Ya, dahulu masih penggawe meta hitung-hitungan apa, meta senggeger, ya meta ilmu kebal, ilmu kelep, ya. Jerah epewa ditinggalkan, kembali kepada tauhid. Ini namanya hijrah. Ini hijrah yang sesungguhnya. Ibu-ibu, alhamdulillah tutup aurat. Dulu apa? Buka-bukaan. Nah makin jebat tutup rapi. Ini juga namanya hijrah. Dulu riba, sekarang tobat. Nah, itu juga namanya hijrah. Jadi bukan saja berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam, tapi jelas sabda Nabi mengatakan, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Namanya orang berhijrah itu adalah yang meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah mengatakan surat Ali Imran ayat 195, "Falladzina hajaru", orang-orang berhijrah, "wa ukhriju min diyarihim",
yang dikeluarkan dari rumahnya, Mekah terutama dahulu para jamaah, diusir dari kampung halamannya. Memang ini berat tantangannya memegang Islam itu para jamaah. Demikian juga sekarang memegang sunnah ini berat tantangannya. Itu sebabnya Nabi mengatakan bagaikan menggenggam mara angkunta regam apa? Barak, negel, ngenti barak. Subhanallah. Para sahabat diusir dari Mekah. Ukhriju min diyarihim. Bahkan Nabi SAW mau dibunuh. Seratusan pemuda Quraisy kumpul. Akhirnya Ali disuruh tidur. Tidur Ali di tempat tidurku. Nabi malam-malam keluar berangkat hijrah ditemani oleh Abu Bakar. Diusir. Wa'udhu fi sabili. Mereka disakiti ketika berada di atas jalanku, dicaci, dimaki. Wa qatalu wa qutilu. Mereka qatalu, berperang, wa qutilu, mereka diperangi. La ukaffiranna anhum sayyiatihim. Aku akan ampuni dosa-dosa mereka. Ini janji manis pertama diberikan oleh Allah bagi orang-orang berjuang di jalannya, dihapus segala dosa. Satu. Yang kedua, wala udkhilannahum jannat. Aku akan masukkan mereka ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bahkan orang berjihad niki para jamaah, tingkatan surganya 100 tingkat. A'addahallah lil mujahidin. Allah siapkan bagi yang berjihad. 100 apa? Tingkat. Baik. Berjihad tadi disebutkan bisa dengan lisan, bisa dengan hati, bisa dengan harta, bisa juga dengan anggota badan. Maka Nabi bersabda, hadis yang sama tadi, wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Sekarang niki tidak ada perang. Kita kan aman di negeri kita. Negara lain mungkin ada, tapi kita berperang tidak ada di negara kita. Nah, tetap bisa menjadi mujahid. Apa caranya? Man jahada nafsahu fi ta'atillah, yang menundukkan jiwanya untuk taat kepada Allah. Lai girang epe lale, nengka jera epe lale, berarti epe mujahid. Berupe ngenang narokunah minggu, pedis elorpe. Arak batur ado kakak pe coba beka, berjemak pe tobat yang orang kita epe ini. Tahan. Alurkah ya wah. Ngembang ku permen bemeh. Permen jauh. Ini jaya wah ngetini. Talak aku. Talak telu. Nah, dia tahan dirinya untuk tidak melakukan kembali. Ini yang namanya butuh perjuang. Ini namanya mujahid. Maka Nabi mengatakan yang namanya mujahid itu menjahada nafsahu fi ta'atillah, yang berusaha menundukkan dirinya untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi berhijrah kita bisa para jamaah, berjihad pun meskipun di rumah juga bisa. Baik. Jadi pertama, Allah ampuni dosanya. Yang kedua, dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Lalu apa kata Allah? Thawaban min indillah. Itu semuanya ganjaran pahala dari siapa? Allah. Wallahu indahu husnul thawab, dan di sisi Allah pahala yang terbaik. Ini dalil dari Al-Quran, janji Allah untuk yang berjuang di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang lain dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, kak lupa berselawat, al-qatilu fi sabilillah, orang yang mati di jalan Allah, membela agama, melawan orang-orang kafir. Tapi ingat, jihad yang syar'i, jihad yang benar, bukan jihadnya teroris, ngebom, hilang. Ya, benar-benar ini apa? Pemimpin Islam mengajak kita perang melawan musuh kafir.
betul-betul apa bertempur, bukan lempar bom sembunyi tangan, bukan. Beradu, berhadapan, ya, merangkun batur presehano kah? Benar-benar kita tanding sudah. Kalau meninggal, yukaffir kulla syai'il laddain, semua dosanya dimaafkan oleh Allah kecuali hutang. No, papa hutang jangan bau, penyaur doang. La ilaha illallah, hutang bari no girang na bari hutang no. Jemaah kan apa jemaah lagu piran ke kedait jemaah. Ingat Nabi SAW ya namele nyolatin batur ibrotang kok ndak mau Nabi nyolati yang berutang para jemaah. Maka Nabi kalau sholat jenazah pertanyaannya apa? Adakah hutangnya? Nah ini pertanyaannya. Sebelum Nabi sholat berkatuan dulu, arak ke tangan tu mati no ini. Ada ya Rasulullah, awalamun geto JPP kah sholat ya kula aku nukan Nabi entah. Ini namanya sanksi sosial nih para jamaah, supaya jangan mengentengkan hak-hak orang lain. Maka di sini dikatakan orang mati syahid, orang mati di medan perang, semua dosanya dimaafkan kecuali hutang. Lamun hutang jasai PB bayar, 2 PB bayar, 3 PB bayar. Lamun ya mulai lengan dalam kubur pin sedut. Sampai kapan? Sampai tiba pengadilan akhirat. Di sana bukan bayar pakai emas dan perak, apalagi langsunah, bayar pakai pahala atau pakai dosa. Pahalanya kita pindah ke dia, dosanya dia pindah ke kita. La ilaha illallah. Baik. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim juga dalam sahihnya dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ada seorang berdiri mengatakan, ya Rasulullah, in qutiltu fi sabilillah tukaffar anni khataaya. Ya Rasulullah, kalau aku mati di medan tempur di jalan Allah, apakah Allah mengampuni dosa-dosaku? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, na'am, iya. In qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin. Iya, Allah akan mengampuni dosa-dosamu, syaratnya mati di jalan Allah, mati membela agama Allah. Jadi Ka'bah temati membela ya kelompok, membela yayasan, membela organisasi, jangan. Mati membela agama Allah, kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, membela Islam, bukan membela kelompok, apalagi membela orang. Membela Islam melawan musuh kafir, maka dalam keadaan sabar, mengharapkan pahala, maju terus, tidak mundur, Allah ampuni seluruh dosamu, termasuk dosa besar. Kecuali apa? Lamun utang jangan bau. Iya anak bau ya orang utang nenek ibu-ibu. Maka hati-hati ibu-ibu ini, ya, siarak nawarin DP kredit onya-onya, luik kredit macet. Ya, bapak lagi ke bahasa itu, bahasa bawa bang cengok, bang rontok, mana? Lalang mendak na cengok doang. Bang subuh nanuka, wah subuh datang lagi, terbin bait nengka mulai nyetor. La ilaha illallah, nyonya ibu-ibu. Ya hati-hati ini. Ya. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, apa yang aku ucapkan tadi? Kata Nabi kepada sahabat ini. Ya, dijawab, kaifa qulta, atau Nabi mengatakan, apa katamu tadi? Ya Rasulullah, bagaimana jikalau aku mati di jalan Allah, apakah Allah mengampuni dosa-dosaku? Nabi pun kembali menjawab, iya, jikalau engkau mati sabar, mengharap pahala,
maju, jangan mundur, semua dosamu dimaafkan, illad-dain, kecuali hutang. Fa inna Jibril qala li dzalik, karena Jibril datang tadi memberitakan aku hal tersebut. Jadi papa utang nenek ya namile jama para Allah, Jibril ini para jama. Allah Azza wa Jalla ya namile tidak mau kalau utang harus bayar. Oleh karena itu ketika terjadi kematian para hadirin, yang pertama kali dibicarakan adakah hutangnya atau tidak. Bayak ke wah baren talet pin kuburno bapak-bapak para pengantar jenazah kah ayara otangna batang endang ikhlas busaya ikhlas batur mesti ya, atau siapa yang punya utang sangkut paut silahkan ke keluarga sebelumnya. Sebenarnya para jamaah, kenapa? Karena masalah utang niki begitu masuk kubur langsung dinyalakan ya nulak nanti kiamat no langsung. Lihat hadis Abu Qatadah ketika Nabi SAW ingin sholat jenazah, apa kata Nabi? Hal alaihi dainun, arak ke utangna batur nenek bukan abenta. Lamun ita kalain pekatuanan ten kala mun toang nina atau nina ke nenek mama ke nenek nono pekatuanan te mungkin. Ini pertanyaan kita sekarang, laki atau perempuan? Kalau Nabi tidak punya utang atau tidak? Dijawab oleh sahabat, oh ada utangnya ya Rasulullah. Berapa dinaron? Tinggal dua dinar. 2 dinar sekarang lumayan besar. 1 dinar itu 4,25 gram. Berarti kalau 2 dinar 8,5 gram. Ibu-ibu EP girang beli emas no pira jinah gram nengka? 800 ya. Pernah sampai sejuta. 800 berkali wah kali 8,5. Berapa dia para jamaah? Nah orang ini punya utang 2 dinar. Akhirnya Nabi mengatakan, sallu ala sahibikum. Mah ya aku bau salat lamun berutang ja. Kalau dia punya utang saya enggak bisa salat. Kalian yang menyolati dia. Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, salli alaihi, salati dia. Wa alayya dainuhu, aku yang sanggup membayar hutangnya. Tiang nanggung wah sok pemele nyolatin ya Rasulullah, saya yang tanggung. Nabi mengatakan iya, wal mayyitu bari, iya saya siap salat, engkau siap membayar, dan si mayit sudah berlepas diri. Siap ya Rasulullah. Salat Nabi. Besoknya begitu bertemu lagi, ya Abu Qatadah, apa ceritanya 2 dinar itu? Wah bayar pek apa ya? Apa jawaban Abu Qatadah? Beterbin masih batur mati nengkapin agin nita nuka. La ilaha illallah. Kan kemarin dia meninggal ya Rasulullah, masa sekarang langsung ditagih katanya. Terus setiap Nabi bertemu selalu ditanya bagaimana cerita 2 dinar. Akhirnya lama kelamaan aku bayar, kata Abu Qatadah. Selesai aku bayar, aku datang kepada Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sudah bayarkan dia 2 dinar itu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-ana baradat alaihi jildatuhu, sekarang ini baru kulitnya dingin dari api neraka. Nengka nene pe nanyat lendong dengan api neraka no. Maka di antara penyebab azab kubur itu adalah hutang. Maka lihat para jamaah, ayat panjang di dalam Quran. Nah, ayat terpanjang Al-Quran ayat hutang. 1 lembar full
dalam suratul Baqarah di akhir, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila musamman faktubu. Maka untuk menjaga hutang itu supaya tidak catat. Kalau tidak dicatat, maka wastashidu syahidaini min rijalikum, harus ada dua saksi. Kalau tidak ada juga apa? Ya, farihanum maqbudah, pakailah jaminan. Lamun bahasa anta borak, bahasa bawa ke lagu tetuang teneja borak. Nah, ini dia cara Islam. Pertama, catat. Tiba waktunya, ini kita niki ya, lebih banyak utang-utang yang terjadi itu lepas. Ya, tenyingga julu juta. Siu nu kajera pes juta nu kajera. Ningga siu julu nuka. Ya tersemal nggak tuan ini piran pe babayar. Ya. Kadang-kadang apa? Inyingga nu girang nyele. Kumbia no ya ulah wah kang geto aja. Girang pengetahuan ita piran teu babayar. Subhanallah. Ya kita ini tidak bisa muamalah namanya nih para jamaah. Harus berapa lama engkau minjam? Kenapa? Dia yang bahaya. Kalau kita punya uang sih tidak ada masalah. Sebab dia kalau mati, ya itulah hukumannya. Kalau belum bayar dia mati, maka apa? Siap dari dalam kubur, sudah dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat ini, betapa agungnya yang namanya mati syahid para jamaah. Tetapi apa kata Nabi? Yughfaru lisyahidi kullu syai'in illa ad-dain. Orang mati syahid itu semuanya dimaafkan kesalahannya kecuali hutang. Maka bahaya namanya hutang ini para jamaah. Kurang-kurang ya. Maka lihat zaman dahulu Nabi, sahabatnya, dia berutang itu untuk keperluan perut. Keperluan apa? Perut, makanan. Maka lihat Nabi SAW saat dia meninggal dunia, dia masih berutang, tetapi sudah ada jaminannya. Apa jaminannya? Baju perang, baju besi, baju anti peluru kalau zaman sekarang, digadekan kepada orang Yahudi karena dia minjam gandum untuk makanan istri dan anaknya, digadekan baju perangnya. Itu ukurannya kalau mati lunas sudah itu para jamaah. Kenapa? Karena ada jaminan. Nah, Nabi SAW nggak berani, ya, takut ya namanya utang ini para jamaah. Bahaya. Sebab ini merupakan di antara sekian banyak azab kubur, di antaranya sebab azab kubur, di antaranya apa? Hutang. Ya, hati-hati utang. Maka itu sebabnya Nabi berdoa, wa'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ghalabatid dain, dikalahkan oleh utang. Nah, kalau orang sekarang atau zaman mangkin ita berotang atik tesugi. Lamun nilai berotang ya narak nekakan. Lamun mangkin berotang atik nesu sugi 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. La ilaha illallah. Kah pada takutan sekedik le mati no. Ya, pada takutan nah keding le azab kubur. Dan perhatikan, begitu meninggal dunia, pertama kali yang dicari, yang dibicarakan apa? Utang. Sebelum yang lainnya, sebelum ngurus jenazah, pemandian, pemakaman, utang dulu. Beres baru kita mulai urus, karena ini yang paling berat ya di dalam kubur, dan ini yang paling berat hatta terhadap orang mati syahid. Urusan apa? Utang. Tayyib. Ini dia yang poin yang pertama. Poin yang kedua para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara mukaffiratul dzunub, pelebur dosa, adalah as-siyam, puasa. Sekarang bulan apa? Masih Rabiul Awal atau sudah masuk Rabiul Akhir, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah.
Rajab, Sya'ban. Ya Allah, kareng 5 bulan puasa ini para jemaah. Tinggal 5 bulan ini tiba puasa niki ibu. Ya anda terasa waktu terus berjalan. Maka ini pentingnya isi waktu ini dengan yang bermanfaat, terutama menuntut ilmu ini. Baik, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau pertemuan yang lalu kita menyebut man qama Ramadan, siapa yang salat tarawih di malam Ramadan karena dorongan iman, mengharapkan pahala, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sekarang puasa. Satu, puasa Ramadan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan, tapi ingat full sebulan baru dikatakan Ramadan, imanan. Yang mendorongnya puasa, mengimani adalah rukun Islam. Wahtisaba, dia harapkan ganjaran pahalanya. Ya, yang mana ganjaran pahalanya? 1 hari sama seperti 10 hari. Maka puasa Ramadan ditambah dengan puasa apa? Syawal, sama seperti puasa setahun. Nah, karena iman kita mengimani Ramadan wajib, karena mengharapkan pahala yang besar itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang lalu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini penting, imanan wahtisab. Jadi kak baik puasa, pengkura puasa bebatur tersemal ini. Oh, ndak bisa. Pengkura puasa batit yang sehat, amai dapat waktu yang puasa aja. Oh, jangan. Jelas yang namanya ibadah itu ada manfaat dunia, apalagi manfaat akhirat. Tetapi jangan itu menjadi motivasinya, pendorong kita ibadah itu dunia. Biarlah akhirat yang pertama. Kita mengimani dia rukun Islam, dan kita berharap pahala yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla 10 kali lipat, dimasukkan dari pintu Ar-Rayyan, maka apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa kita yang lalu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayang para hadirin, ya, tidak bisa kita berharap hanya kepada puasa, karena puasa ini hanya mengampuni dosa becing, mengampuni dosa kecil. Kalau dosa besar harus tobat. Maka oleh karena itu para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, tidak bisa hanya mengandalkan ibadah salat, tidak bisa hanya mengandalkan ibadah puasa, ibadah haji, ibadah umrah, tidak bisa. Tapi yang lebih penting dari itu semuanya adalah si samping kita melaksanakan ibadah-ibadah ini, kalau ada kesalahan adalah taubat. Imbe karan tobat nono ulah kita mandi, ya, salat taubat ada. Kapan ngerjakan dosa? Salat 2 rakaat. Kemudian taubat itu apa? Tidak ada keinginan kembali melaksanakannya. Jadi ya nara angan pagin gawe malik. 2, penyesal kak pedemen. Yang ketiga, cabut diri kak pengolo tono. Ya, masih penggawenya salah no. Petobat kang, kak tobat aku astagfirullah. Tapi tetap, apa kata para ulama kita? Ya, istighfar bil lisan ma'al baqa'i fi dzunub atau ma'adami fi'lil asbab fi'lul kadzdzabin. Orang yang minta ampun dengan lisannya astagfirullah, tetapi tidak dilaksanakan sebab tobat tersebut, ini perbuatannya orang dusta. Masih gawe salah no, astagfirullah, lagu tetap yang gawe salah no, ini namanya perbuatan batur lekak, bohong namanya itu para jamaah. Ya, atau bebareh
12 biji kan 12 kali istighfarno bebuik suyang. Subhanallah. Pahala no buik ni neja. Bayak ke dosa no kan buik. Kenapa? Kita meremehkan yang namanya apa dosa itu. Baik. Kemudian mana juga siam yaum Arafah wa Asyura. Ini yang besar-besar nih para jamaah. Puasa Arafah dan Asyura. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun min kulli syahrin." 3 hari setiap bulan. 13, 14, 15 boleh. Awal bulan boleh, akhir bulan juga boleh. Kemudian wa Ramadan ila Ramadan, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, fa hadza siyamud dahri kullihi atau siyamud dahri kulluhu. Ini adalah puasa sepanjang tahun. Yo, kumbena kan ada sepanjang tahun karena tadi 1 kali 10 ya. Kemudian 3 kali 10 kan 3 kali sebulan, tambah Ramadan full sebulan, berarti ini kita puasa setahun. Lalu Nabi mengatakan, wasiyamu yaumi arafata ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'da. Puasa Arafah, Abu Sayyaf, tanggal berapa puasa Arafah? Ya kagum ada 9 apa? Ulang. Apa? 9 Dzulhijjah. Ya pemuan wah hadiah wah. Ya nara 0. Sembilan apa? Ya 00 diri 0 beke. Zul. Bonggo tuh ketemu dengan tengok nih. 9 apa? Tambah 9 Dzulhijjah. Apa melempe hadiah? Hah? Apa melempe? Mape tahu ke berjilbab tu nina berjilbab ya? Hah? Oh harap balik. Benar ni kah? Baik. Puasa Arafah, aku berharap dengannya Allah mengampuni dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Jangan juga tertipu para jamaah. Kah 2 tahun wah nenek dosa anta ngampunin bebas kita muka. Bekak kan ngetu jaya. Jadi ingat itu juga yang diampuni dosa kecil. Dosa kecil diampuni para jamaah, bukan dosa besar. Kemudian wasiyam yaum Asyura, puasa pada hari Asyura. Baik, jamaah sembalun. Mana hari Asyura? Dah angkat tuma becak. Oh, jamaah sembalun tuma mano? Mana hari Asyura? Angkat tangan. Nah, 10 Muharram. Kenapa 10 Muharram itu kok kita disuruh puasa? Ibu-ibu ada yang tahu ibu-ibu? Bapak-bapak? Apa? Hah? Hasan dan Husain terbunuh, jadi orang Syiah kita nanti. Ada yang lagi nanya? Kenapa kok kita puasa tanggal 10 Muharram itu? Bayan nih dari Bayan. Ahsan tabarakallahu fi. Hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran dia lewat di Laut Merah. Nah, Nabi Musa itu berpuasa karena syukur kepada Allah. Akhirnya apa?
Nabi SAW mengatakan, aku yang lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian, maka Nabi pun berpuasa. Nah, ini dia ungkapan rasa syukur itu para hadirin. Ya, puasa. Ya, ibadah. Lamun ita kan lain rasa syukur mangan-mangan. Ya, teh tata syakuran ngombe kana mangan. Bukan. Lihat itu cara Nabi SAW. Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Karena hari itu aku dilahirkan. Nabi puasa, lagu itu aja mangan. Nah cocok betul cara Nabi. Nah, ini loh para jamaah. Nabi SAW puasa, dan bukan sekali setahun, tiap Senin. Kabar atau cocok kangso pegawaian tenang ke kanca pegawaian Nabi SAW. Ya, nah jadi Nabi Musa itu diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa puasa. Ditanya begitu Nabi tiba di Madinah, kenapa kalian puasa? Ya, disebutkan karena itu adalah hari Allah selamatkan Nabi Musa. Maka Nabi Musa berpuasa, ungkapan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ternyata jahiliyah juga mengagungkan hari itu, sebagaimana hadis Ibunda Aisyah, hari Asyura itu diagungkan oleh orang-orang jahiliyah. Nah, ketika orang-orang Yahudi dilihat puasa hanya satu hari dia puasa, akhirnya Nabi mengatakan apa? La in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'. Kalau tahun depan aku masih hidup, aku juga puasa tanggal 9. Jadi apa? Berarti Nabi itu puasa dua hari. 9 untuk menyelisihi Yahudi, 10 itu intinya sebagai ungkapan rasa syukur. Nah, ini nama rasa syukur tuh para jamaah. Iaran rasa syukur itu ibadah. Yang disebut di sini prakteknya dari Nabi apa? Puasa. Jadi ya ke puasi jana makan nasi, bukan. Puasa, tahan diri dari makanan, minuman, seluruh pembatal dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, di sini disebutkan puasa Asyura, aku berharap dengannya Allah mengampuni dosa setahun yang sudah lalu. Dan Nabi juga bersabda dalam hadis yang lain, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrillahil muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan itu puasa pada bulan Muharram. Lebih dikuatkan lagi, itulah dia Asyura. Nah, berkaitan dengan disebut Hasan Husain tadi, kalau orang-orang Syiah tanggal 10 itu bukan puasa, tapi apa? Nyakitin Apa itu? Dia bawa pisau, lading, susuk uluna, susuk nawakna. Kenapa? Itu katanya hari penyesalan. Apa yang disesali? Karena ya orang-orang Irak, dia memanggil Husain ke Irak untuk dibaiat, ternyata di tengah jalan dikhianati, dibunuh. Jadi tanggal 10 itu hari apa? Hari kesedihan. Akhirnya ada yang memakai pisau, dipukul ke tubuhnya, ya, darah bercucuran dan semisalnya tanggal 10 itu. Bagaimana dikatakan rasa syukur ini? Ini namanya menyakiti. Jadi tanggal 10 tidak ada kaitannya dengan Hasan atau Husain, tapi itu kaitannya dengan siapa? Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Ya pengajian ini cukup laun Malik. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut Abu. La ilaha illallah. Nah, 1 bulan niki. Daman peduli para jamaah di menutup pengajian. Ya. Puasa wajib 1 bulan.
Puasa wajib 1 bulan. Belamu kak kedua bulan je. Daku niki di dalam baca Quran. Baca Quran di dalam malam-malam niki. Setelah sholat. Setelah sholat witir. Nah, dari baca Quran sampai jam 2 niki mengganggu orang. Bagaimana? Bekak kena getuja. Baca masing-masing. Karena Nabi SAW melarang kita la yajhar ba'dukum ala ba'din bil Quran. Jangan sebagian mengangkat suaranya dengan bacaan Quran terhadap yang lainnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Saya Ustadz, misal kita sudah mencuri uang, tapi orang itu jauh, kita nggak kenal, ya kita mau ganti, tapi kita tidak tahu rumahnya. La ilaha illallah. Iya, besusah nih aran maling nenek wah. Susah benih aja ya. La ilaha illallah. Ya, kita katakan pertama, kalau terjadi seperti itu harus benar-benar tobat kepada Allah. Yang kedua, berapa yang diambil itu silahkan masukkan ke yaitu maslahat kaum muslimin, maslahat kaum muslimin, wakaf atau semisalnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Salat sunnah di rumah tapi tidak takbir bersama imam, selalu masbuk. Mana yang harus diutamakan? Ya silahkan salat sunnah di masjid kalau begitu. Ya silahkan salat sunnah di masjid. Karena ingat, ya jangan sampai kita ingin melaksanakan sunnah yang wajib lolos. Nah, nggak boleh. Nah, ingat para jamaah, apalagi bisa sholat 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama ini lebih hebat lagi di para jamaah. Apa kata Nabi dalam Sunan Tirmidzi? Ya, man shalla 40 yauman la tafutuhu takbiratul ula ma'al imam kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, tangda sajelo lagu ini di masjid manapun bebas, maka Allah catat dia terlepas dari 2 perkara. 1, terlepas dari neraka. Yang kedua, terlepas dari kemunafikan. Tapi ini tu mama, kalau ibu-ibu, wa buyutuhunna khairul lahunna, rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi ibu-ibu niki luar biasa untung ibu-ibu. Ita jatuh mama aja masjid doang. Peja semakin nyebuk pin balik, semakin baik pahalam pe. Masya Allah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan orang yang berhutang dengan bank jika meninggal utangnya dinyatakan lunas? Apakah di sisi Allah tetap dia berhutang? Ya kalau sudah dikatakan lunas, cuma masalahnya utang riba nosun ini yang tinggal jadi masalah. Kalau masalah hutangnya kan diselesaikan sudah oleh bank, cuma masalahnya apa? Yang belum selesai itu yang meninggal ini sudah taubat atau belum? Ini yang berbahaya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana jika hutang janji bukan hutang harta, apa langsung dihisab? Ya kalau hutang janji kan enak, tinggal untuk minta maaf. Maaf semeton, maaf saya nggak bisa hadir, padahal saya sudah janji, maafkan saya, selesai. Tapi kalau utang harta ini harus bayar baru lunas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Guru Irun, baik. Jadi Guru Irun niki memberikan orang piutang ya nepe berutang, batur berutang misalkan. Nah bagaimana supaya kita bebas? Subhanallah, ada satu hadis para jamaah sudah saya sebutkan niki, kana fi man kana qablakum lam ya'mal khairan qat. Ada orang terdahulu kata Nabi, ya nawah jama' gawe bagus,
tidak pernah berbuat baik sama sekali. Illa annahu kana yudayunun nas, hanya saja dia itu suka memberi orang pinjaman. Fakana yaqulu li ghulamihi, setiap hari dia katakan kepada pembantunya, ya, apa katanya? Yassiril musir wa tajawaz anil mu'sir. Yang ada kelapangan beri kemudahan, yang susah membayar maafkan hutangnya, la'allallah yatajawaz anna, mudah-mudahan Allah memaafkan kita. Betul, begitu dia mati tidak punya kebaikan sama sekali, yang kebaikannya hanya itulah dia para jamaah, suka memberikan orang pinjaman dan memaafkan orang yang tidak mampu membayar. Benggakna cara ampe gureron pe maapang doy kah bebas wah, ya bebas wah. Padahal NP nuntut bau pe lengan dunia bau, akhirat masih bau. Le akhirat ya pula nuntut. Nah, langsung Allah memberikan para hadirin. Wallahu ta'ala ala wa alam. Lanjut Abu. Nara sampilang niki. Arak sampilang. Nah, dari samping ini dua naina. Ih, sampin ini dua naina nuka. Paling nalen anjam dia kena suka. Meruntut ibu nani kuda. Meruntut. Oh, belain kenana bunun ini. Maling tunina kenana. Masuk ampile nak. Aduh. Ya, tapi dua naina. Mabaya nak kanggu ke. Manusia dua naina. Belamu gentelule ke kacat tunjang. Nah, dari hilang meki. Dek nak tahu ya hilang meki. Ustaz meki. Dinyari tengah kelam. Pulang nalen kan jendela. La ilaha illallah. Terus? Nah, si beli angan macam ni. Oh, ya malik tu mama kah? Hebat mamani. La ilaha. Terus? Dari ina amanah meta ni. Terus? Nah, meta Penasaran telik cerita ini. meta bilang balik dengan plus dengan bilang buruk niki. La ilaha illallah. Tiba-tiba uli jogang ni. Astagfirullah. Ajogang tuninan ini. Jogang ibu nani. Terus? Ina nani kiri jogang. Oh, besangke tu biak nina ini jogang. Ya jogang terus tu mati. Astagfirullah. Mangan anak ni. Oh, mati ngangan anakna. Kumbe hukum na mohon penjelasan. Lah. Api tinggi cerita nun ini. Lagu papah mohon penjelasan nih ini di penting lalu no. Baik, bagaimana katanya seorang ibu kehilangan anaknya, ya diambil oleh pacarnya, akhirnya si ibu ini sakit, stres, akhirnya apa, meninggal dunia. Ya mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memaafkannya, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengampuninya. Namanya ibu insya Allah pasti kangen kepada anaknya, maka inilah yang perlu diperbaiki di masyarakat kita. Kak nara aran merari ino nengawin beka. Merari ino kan ya merariang nah. Ya, jadi dicuri dulu. Ini kebiasaan yang tidak bagus dalam agama kita. Mungkin dalam kebiasaan sehari-hari iya, perariang ya. Ya. Sebut ya, bait ya, larikan dia. Enggak boleh dalam Islam. Islam itu disuruh kita minta baik-baik. Maka apa kata Nabi SAW kepada wali, hai wali, kalau datang laki-laki yang kalian ridhoi akhlaknya dan agamanya, nikahkan dia. Kalau tidak, terjadi kerusakan yang melebar di muka bumi ini. Wallahu ta'ala ala wa ala. Salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, 1 kali salam. Bagaimana duduknya? Duduknya iftirash. Wallahu ta'ala ala wa ala. Apakah boleh seorang suami menjatuhkan talak 3 langsung? Kita katakan ini namanya talak bid'ah. Sah, tetapi talaknya dalam keputusan Nabi jatuh 1. Tapi keputusan Umar supaya orang tidak memain-mainkan talak, kalau 3 sekaligus maka jatuh 3. Maka hati-hati yang namanya talak ini adalah perkara yang tidak boleh dimain-mainkan para hadirin. Apa kata Nabi SAW? Nabi bersabda, "Thalathun jidduhun najid wa hazluhun najid." Ada 3 perkara, main-mainnya beneran, benerannya pun sungguhan. 1,
an-nikah, 2 at-talaq, 3 ar-raj'ah, rujuk. Nikah, talak, rujuk yakna bau tak main-mainang. Lamun tak main-main tetuah nono, apalagi tak tetu. Kak main-mainang neneja. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukumnya wanita pakai kaos kaki yang bermotif? Tidak ada masalah insyaallah. Ya, asal namanya kaos kaki ini para jamaah diinjak di bawah, ya, berusahalah jangan sampai membentuk syuhrah yang mencuri pandangan orang banyak. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana yang berhutang dengan sengaja enggak mau bayar utangnya padahal dia punya uang banyak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matalul ghani zulmun." Orang yang punya kecukupan sengaja menunda-nunda pembayaran, dia zalim. Halal diberikan hukuman. Apa hukumannya? Bisa dipenjara, dia tidak ada masalah. Tapi gara-gara telat bayar ditambah lagi hutangnya, tidak boleh. Ini namanya makan riba berlipat ganda, dan ini namanya riba nasi'ah, riba jahiliyah. Gara-gara telat nambah. Dan ini banyak sekarang kan, ya. Jadi telat angsuran dan itu riba jahiliyah itu para jamaah. Ya, wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya, Zarki. Baik, ya, apa hakikatnya Wahabi ini? Pertama kita katakan hadirin, kalau kita membuka kitab sejarah, Wahabi itu adalah adanya disebutkan sekitar abad ketiga yang bernama Abdul Wahab Rustum. Namanya apa? Abdul Wahab Rustum. Akidahnya Khawarij, Ibadiyah, menghalalkan darah kaum muslimin. Maka dihukumi oleh para ulama saat itu, dia ini apa? Khawarij, keluar, ya, dari ahlus sunnati wal jamaah. Nah, ini yang sejarah jelek ini ingin berusaha dilekatkan, ditempelkan ke dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang ada di Arab Saudi. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang di Arab Saudi akidahnya Quran hadis, mazhabnya Hambali, tidak pernah mengkafirkan orang tanpa bukti, tidak juga membid'ahkan orang tanpa bukti. Maka apa yang jelek pada Abdul Wahab Rustum itu dimasukkan ke Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Nah, kita ini apa? Tertipu oleh sejarah palsu. Ya. Baik, siapa yang mendengungkan, membesar-besarkan Wahabi ini, yang mana itu hakikatnya ke Abdul Wahab Rustum, ditempelkan ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Para ulama sejarah juga menyebutkan bahwasanya ini adalah perbuatannya kerajaan Turki Utsmani. Ya, Turki Utsmani. Dia yang punya propaganda, dia yang punya syubhat, menghasut banyak orang untuk membenci dakwahnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab yang ingin mengembalikan umat kepada pemurnian agama Quran Sunnah. Quran Sunnah ini yang dikembalikan umat. Maka lihat di Arab Saudi, ya, orang berusaha menegakkan dalil para hadirin dengan kekurangannya negeri itu, dengan kekurangannya. Kalau dikatakan bahwasanya ya dia membunuh, dia haus darah, kita tanya sekarang, siapa yang ke Arab Saudi yang tidak mengikuti ya Muhammad bin Abdul Wahab? Apakah kalau ke Arab Saudi dia dibunuh? Justru dimuliakan, datang disambut, minum zam-zam gratis, Masjid Haram terbuka lebar, aman, tawaf sa'i, mau masuk kapan, mau pulang kapan, aman. Inilah dia asar bekas dari dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menegakkan tauhid sehingga negerinya aman. Wanita tertutup auratnya, laki-laki masya Allah selalu memenuhi masjid. Ulama-ulama mengajarkan kitab-kitab, ya, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan banyak orang yang
ya menyelisihi perbuatannya, yang ada di sana tuh nasihat. Enggak ada orang di penjara, ya kamu ini tidak berjenggot, penjara, enggak ada, ya enggak ada para jamaah. Maka kita ini termakan isu dan syubhat. Jadi yang punya pengaruh besar merusak citra dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah kerajaan Turki Utsmani. Ini bisa dibuka di dalam sejarah-sejarah para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita katakan sekarang kita ingin mengajak kepada qala Allah wa qala Rasulullah. Dan ingat para hadirin, selama kita ngaji niki wah kita nejak ida tiba wahabino ka pepikirang na julu, ya wah kita mbala EP salat ka, wah kita mbala EP berselawat, wah kita mbala EP cinta Nabi. Justru kita ini berusaha mencintai Nabi, tapi dengan cara Nabi. Itu yang kita inginkan para jamaah. Nah, ini dia. Saya kira demikian. Wallahu ta'ala ala wa ala. Sebentar, ya halo. Halo. Baik, silakan Kuriran. Baik, hadisnya riwayat Al-Bukhari. Guru Irun berketuan apa ciri wali Allah? Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Yunus dan yang lainnya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu yang beriman, yang bertauhid, yang bertakwa, meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Maka Syekhul Islam berkata, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang bertakwa, itulah wali Allah. Tidak ada syaratnya wali itu harus punya karomah. Dan yang namanya karomah itu bukan terbang di udara, bukan berjalan di atas air, bukan kebal peluru, bukan. Karomah itu hanya Allah yang tahu, Allah yang kasih. Maka lihat, zaman sahabat karomah sedikit. Kenapa? Mereka sudah beriman, tidak perlu pakai karomah. Di zaman tabi'in baru banyak. Kenapa? Perlu mereka didukung. Maka kalau melihat sejarah, ya, bukti-bukti karomah itu untuk menguatkan iman, bukan itu sebagai kebanggaan, bukan para jamaah. Ya, maka Imam Syafi'i berkata, apabila engkau lihat ada orang terbang di udara, berjalan di atas air, ya kekena ngadu kapal, ya engkelep wah merangkun selak no. Ya, ikelep no. Terbang katanya. Jangan percaya kata beliau sampai dicocokkan amalannya dengan Quran dan hadis dulu. Cocokkan amalannya dengan Quran dan hadis. Lihat Nabi SAW waktu perang, abakat uluna gigina polak nabinta kebal ke nabinta. Iya, bersahabat berpira mati para jamaah. Subhanallah. Jadi tidak ada syaratnya wali itu adalah kebal. Tidak ada syaratnya wali itu harus bisa berjalan di atas air, ngakan racun yakna mati. Nggak ada syaratnya itu para jamaah. Iman dan bertakwa. Berarti apa? Siapapun ahlapu pemilik nenek wali Allah doang ipin ini. Cuma kelasnya berkelas-kelas. Jadi ingat, tidak ada syaratnya wali harus tidak ada syaratnya itu para jamaah. Dan karomah itu Allah yang kasih, bukan melem-melem penyugulangnya pegita keramatku. Nah, ada itu dalam Islam. Saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kurangan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu, memang Abu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudari dimanapun berada, saya sekarang berada di lokasi Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah di Kota Pekanbaru, yang di sini insyaallah akan dibangun masjid dan asrama yang programnya adalah untuk membuat halaqah, mendidik kaum muslimin sunnah Nabi SAW. Ya, saya pribadi melihat betapa besarnya antusias kaum muslimin ketika program pertama, di mana pembebasan lahan yang sekitar 4,8 hektar ini dengan jumlah biaya yang sangat besar, tetapi kaum muslimin begitu besar terlihat semangat mereka untuk bekerja sama, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Maka dengan tepatnya tanggal 8 Januari 2021 selesailah pembebasan tanah sekarang ini, dan insya Allah kedepannya insya Allah akan dibangun di sini masjid dan asrama Al-Hijrah, markas sunnah terbesar sebagaimana yang direncanakan untuk membuat halaqah-halaqah. Di sana nanti akan ditarbiyah, dibentuk dan dididik kaum muslimin tentang sunnah Nabi SAW agar bisa diterapkan. Dan tentunya saya pribadi menghimbau kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada untuk bersama-sama kita merealisasikan program ini dengan apapun yang kita bisa, terutama dengan harta kita. Dan kita harus yakin bahwa harta kita tidak akan pergi begitu saja, karena Nabi SAW mengatakan, "Ma naqasat malun min sadaqah." Sesungguhnya sedekah tidak mengurangi harta. Dan Nabi SAW juga menegaskan bahwa salah satu dari pahala yang akan mengalir terus pahalanya kepada seorang muslim adalah harta yang dijadikan sebagai sedekah jariah. Dan ini adalah kesempatan kita semua, dan jangan ragu-ragu, jangan kita bimbang, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Mari kaum muslimin, sebesar apa yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya nanti di akhirat. Dan semoga apa yang telah diberikan oleh kaum muslimin untuk pembebasan lahan ini diberi ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hati kita semua untuk sama-sama nata'awun 'alal birri wat taqwa. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah tersedia RBT Ustadz Maududi Abdullah Hafizahullah. Allah hanya undur saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda. Untuk mengaktifkan RBT ini, caranya mudah. Bagi pengguna Telkomsel, ketik Maududi 07, kirim ke 1212 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1212 untuk RBT berhentilah dari riba. Bagi pengguna Excel, ketik Maududi 07, kirim ke 1818 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik Maududi 08, kirim ke 1818 untuk RBT berhentilah dari riba. Dan bagi pengguna Indosat, ketik MG spasi Maududi 07, kirim ke 808 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik MG spasi Maududi 08, kirim ke 808 untuk RBT berhentilah dari riba. Dengan mengaktifkan RBT ini, Anda telah turut serta membantu operasional dakwah